Jika kalian telah melihatnya hilal Ramadan, maka berpuasalah. Dan jika kalian telah melihatnya hilal Syawal, maka berbukalah, lebaranlah. Dan apabila kalian terhalangi untuk melihatnya, maka perkirakanlah hitungannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan di nomor 33, Imam Muslim nomor 760. Dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan fa in ugmiya alaikum faqduru lahu 30. Dan jika kalian terhalangi untuk melihatnya, maka perkirakanlah menjadi 30 hari. Dalam riwayat Bukhari yang lain disebutkan atau ditambahkan fa'akmilul iddata 30. Sempurnakanlah hitungan bulan menjadi 30 hari. Dan riwayat juga yang lain, Abu Hurairah meriwayatkan, dan ini hadis disebutkan Imam Bukhari nomor 35, fa'akmilu iddata sya'bana 30. Maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian. Yang pertama, untuk menentukan masuknya Ramadan atau berakhirnya Ramadan, masuknya Syawal dengan ru'yah. Ru'yah adalah sunnah Nabi SAW, melihat baik dengan mata telanjang atau kita menggunakan alat. Alhamdulillah majelis ulama kita yang Allah berkahi punya setahu saya 27 titik. Selalu dilihat setiap menjelang Ramadan, setiap juga menjelang Idul Fitri. Dan didukung oleh pemerintah kita juga untuk itu. Dan itu sangat baik. Alhamdulillah Allah berikan taufiknya itu. Dan khilaf di antara ulama tentang masalah ru'yah ini. Apakah cukup dengan penglihatan satu orang mewakili seluruh wilayah muslimin? Misal kalau ada orang lihat di Saudi berarti seluruh umat Islam harus ikut, atau setiap wilayah melihat masing-masing. Khilaf panjang lebar permasalahan ini di antara ulama, tapi yang kami simpulkan setelah saya kumpulkan semua dalil-dalilnya, yang paling tepat adalah ru'yah sesuai wilayah masing-masing. Dinukil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, beliau berpuasa pada saat di Madinah berbeda dengan puasanya masyarakat negeri Syam karena perbedaan melihat bulan. Terlebih lagi kita berada di garis khatulistiwa Indonesia. Saya pernah ikuti sendiri dengan beberapa tokoh-tokoh nasional kita. Ada pembahasan secara ilmiah kenapa Indonesia sering kali bulan Sya'bannya 30 hari. Perlu teman-teman tahu ya, hitungan bulan Hijriah 29 hari, jarang 30. Kalau 31 nggak mungkin ada. Dalam bulan Hijriah nggak ada 31, itu hanya Masehi saja. Mayoritasnya 29, kalau lewat maka 30. Ya, jadi hari ke-30 di bulan Hijriah mirip dengan hari ke-31 di bulan Masehi. Tidak semua bulan, jarang sekali yang memiliki tanggal 31. Begitu juga dengan bulan Hijriah. Artinya memang hitungan sebenarnya 29 hari. Kalau betul-betul tertutup baru 30 hari. Dan itu dijelaskan dalam makna hadis tadi. Sempurnakanlah 30, sempurnakanlah 30 ya. Nah, pernah ada orang melemparkan pertanyaan begini, Ustadz, kenapa Indonesia sering kali 30 hari Sya'bannya? Kenapa Saudi sering kali 29? Mayoritas waktu pasti Saudi lebih dulu puasa. Kadang-kadang bertepatan sama kita, kadang-kadang tidak. Saya ikuti sendiri penelitian ilmiahnya teman-teman sekalian. Jadi memang di wilayah kita Asia Tenggara secara khusus, di garis khatulistiwa ini, memang sering kali tertutup di akhir bulan. Dengan hikmah Allah, memang nggak kelihatan. Saya punya kenalan beberapa teman-teman di MUI, lalu saya sempat telepon, gimana Ustadz, apa sudah kelihatan? Belum. Dari 27 titik ini memang belum kelihatan. Baik, sudah kita serahkan kepada pemerintah kita, karena pemerintah sudah mendukung MUI dan MUI juga sudah berhati-hati dalam masalah seperti ini. Maka ru'yah yang paling tepat, dan yang lebih tepat lagi adalah setiap wilayah melihat masing-masing. Tinggal ulama mengatakan, sahkah penglihatan satu orang di satu wilayah atau harus banyak orang? Maka ini yang lebih kuat adalah sah dengan satu orang. Yang penting orang itu terpercaya. Misal, wilayah kita Indonesia, sudah ada satu orang yang lihat hilal dan dia bisa dipercaya. Kayak di Indonesia kalau tidak salah biasa disumpah, gitu kan? Dia sudah pastikan demi Allah memang saya lihat. Ya sudah cukup, bisa dijadikan sebagai pegangan. Gitu kan? Asal orang tersebut bisa dipercaya. Nah, ini penting sekali. Dan juga ada syarat-syarat sebenarnya orang yang melihat hilal itu ya, harus orang yang faham ilmu itu, bukan sembarangan orang. Juga tidak dianjurkan orang yang berumur. Betul, karena penglihatan matanya beda sama orang yang masih
muda. Ini pernah terjadi soalnya. Di zaman Iyas Al-Muzani, rahimahullah, seorang ulama tabi'in, pernah beliau menjadi hakim. Dan waktu itu, ada sahabat Nabi yang masih hidup, namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah waktu itu umurnya sudah 90 tahun lebih. Tua sekali. Akhir Syaban, masyarakat umumnya semua pergi ke pinggir pantai mau lihat hilal. Lalu kemudian waktu orang lagi cari-cari hilal, nggak ada yang lihat bulan nih. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi bilang, saya sudah lihat hilal. Sahabat Nabi, orang semua balik, sahabat Nabi udah lihat, berarti sudah. Tapi Iyas ini cerdas, dia hakim waktu itu. Dia langsung didekati Jabir, dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, apakah anda yakin melihat hilal? Kata Jabir, iya, saya lihat. Lalu Iyas pergi ke wajahnya Jabir. Ternyata karena tua sekali, alisnya beliau tebal turun. Ya itu kisahnya begitu. Jadi alis beliau putih, ada yang turun, melengkung ke matanya, persis seperti Thabit, bulan Thabit kan. Ini kisahnya Iyas Al-Muzani rahimahullah, ulama tabi'in. Dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, bisa anda izinkan saya merapikan alis anda? Dia bilang, iya silakan. Maka dirapikan alisnya. Lalu Iyas bilang, apakah anda masih lihat hilal? Maka kata Jabir, demi Allah saya enggak melihatnya. Ini kisah nyata, gitu kan? Maka perlu juga orang yang punya penglihatan yang jeli. Biasanya ada orang di pedalaman, emang biasa di kampungnya gelap, dia terbiasa untuk jalan di lautan nelayan, memang patokannya bintang, matanya mereka tajam. Beda dengan kita di kota yang terbiasa dengan lampu, gitu kan? Subhanallah, saya pernah teman-teman sekalian untuk pertama, waktu itu saya masih SMA, ada teman saya di Madinah, sahabat dekat saya, orang asli Madinah. Dia mengajak kami, saya kurang lebih mungkin 5 orang, naik mobil gitu, pergi. Dia bilang, ayo kita jalan sekarang, kita mau melatih kejantanan. Gitu ngomongnya. Saya tanya dia, kejantanan apa ini mau dilatih ini? Kita pergi padang pasir, latih keberanian. Tinggal di kemah, gak ada lampu. Nah, saya masih SMA waktu itu, ayo. Semangat, anak muda mau tahu apa saja gitu. Pergilah kami ke padang pasir jauh, tancapin kemah di sana, terus duduk. Hari libur, karena dulu kami liburnya Kamis Jumat, jadi dari Rabu sudah nginep, Jumat baru pulang. Tapi saya rasakan sendiri teman-teman, banyak hikmah lah. Jazakallah khair, beliau memberikan banyak pelajaran pada kami. Jadi sambil duduk, sambil baca kitab Riyadhus Shalihin, kami bahas tentang tanda-tanda hari kiamat, Dajjal, banyak yang dijelaskan sama dia. Karena kebetulan dia kakak kelas, dia kuliah hadis, gitu kan. Maka kita memang waktu itu menggunakan murni penglihatan mata. Saya rasakan sendiri teman-teman sekalian, selama 3 hari itu, malam kalau tiba kita nggak pakai penerangan sama sekali. Awalnya gelap, sulit. Tapi subhanallah adaptasi mata kita, berapa waktu kemudian jadi terang. Saya waktu malah hari Jumatnya, kami balik ke Madinah, masuk ke kampus dengan lampu-lampu ini, kayak buram malah lampu itu. Jadi mata memang begitu, apalagi kalau orang sudah tiap hari, memang tinggalnya di laut, ya, mungkin penerangannya pun cuma kecil. Maka orang-orang yang punya penglihatan yang Allah mudahkan, seperti itulah kurang lebih ya. Jadi tidak boleh juga sembarangan orang yang melihat. Faktor umur berpengaruh. Begitu pula ilmu yang dia miliki, ketepatan dia dalam masalah bidang ini. Ini perlu sekali. Dan melihat hilal di 2 waktu, di akhir Sya'ban dan di akhir Ramadan. Kalau yang satu untuk menentukan puasa Ramadan, yang satu menentukan Idul Fitri. Dan kata Nabi SAW, lihatlah dia. Kalau masuk, maka puasalah dengan melihatnya, buka puasalah dengan melihatnya. Artinya 29. Tapi fa'in gumma alaikum, kalau tertutup karena tidak bisa lihat, fa'atimmus siyamat 30. Sempurnakanlah puasa 30. Karena kalau sudah 30 udah pasti 1 bulan. Karena tidak ada 31 dalam bulan Hijriah, jadi kita lebihkan sehari. Seperti itulah. Ini makna daripada hadis 528. Hadis 529 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, tara'an nasul hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasam wa amara an-nasa bisiyamih. Orang-orang berusaha melihat hilal. Lalu aku, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, aku memberitahukan Rasulullah SAW bahwasanya aku telah melihatnya. Maka beliau pun berpuasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa dengan penglihatannya Abdullah bin Umar. Hadis ini riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Hakim.
Abu Daud menyebutkan di nomor 302, Ibn Hibban di 231 dan Al-Hakim di nomor 423. Hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya tadi saya bilang kalau di satu kota, satu wilayah sudah ada satu orang yang lihat dan bisa dipercaya maka sudah cukup. Tidak harus butuh banyak orang. Satu titik sudah lihat sudah cukup. Hadis 530 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Arabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilal faqala atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna Muhammad Rasulullah qala na'am qala fa'adzin fin nasi ya Bilal an yasumu gada. Bahwasanya ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW berkata, sesungguhnya aku telah melihat hilal. Lalu beliau bertanya, ini cara bersumpahnya, menanyakan sumpahnya orang itu kalau dia lihat hilal. Apakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Dia menjawab, iya. Beliau pun bertanya lagi, apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Dia menjawab, iya. Maka beliau bersabda, umumkanlah kepada orang-orang wahai Bilal agar mereka berpuasa besok. Hadis ini diriwayatkan Imam Lima dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Namun An-Nasai menguatkan pendapat yang menyatakan hadis-hadis ini mursal. Yang dimaksud mursal adalah masih diperselisihkan tentang kesahihannya. Tapi selama hadis itu ada yang mensahihkan dan ada yang melemahkannya, maka ini adalah hadis yang kemungkinan bisa diterima karena memang ada orang yang menguatkannya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang orang yang melihat hilal harusnya muslim.